Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak semuanya, jadi insya Allah hari ini ada beberapa teman-teman juga yang sedang OTW bergabung gitu ya. Dan insya Allah ya, enggak? Udah ya. Jadi buat Bapak yang hari ini bisa bergabung, insya Allah bisa menyimak di rekamannya begitu ya, karena kan oleh Pak Angga begitu ya. Baik, kita akan mulai saja. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan rahmatnya di pagi hari ini kita kembali bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah tak lupa juga kita juga mendoakan untuk sahabat-sahabat kita, Bapak Ibu semuanya ya, yang hari ini teman-teman ada yang dilanda sakit. Semoga Allah sehatkan kembali dan Allah jadikan sehat sakitnya menjadi penggugur dosa-dosanya. Dan tak lupa juga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita berharap kepada Allah agar senantiasa kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak yang sudah hadir di sini. Ada narasumber utama kita, Pak Angga. Alhamdulillah ya. Eh, Ada juga Pak Dedi yang sudah hadir juga hari ini. Terima kasih Pak Dedi. Lalu juga ada Muhammad Mahathir ya, yang pertama sudah hadir dan posisi beliau sekarang sedang di bengkel begitu ya. Nah, bengkel motor di sebelahnya tadi bilang. Alhamdulillah. Lalu juga di sini ada Ustadz Nana ya, Alhamdulillah sudah hadir. Lalu juga ada Ustadz Oksa, Alhamdulillah mewakili juga dari istrinya begitu ya. Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Allahu Akbar. Mas. Baik. Ada juga Pak Yasin di sini. Ada Pak Anggoro. Alhamdulillah Pak Anggoro terima kasih. Ada Ibu Ratih Fitriani yang sudah hadir juga. Dan juga Ibu Putri. Masya Allah ya. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Kang, sehat. Sip, Alhamdulillah ya nanti ya. Kita mendoakan juga. Kemarin sempat kita chattingan juga ya insya Allah. Mudah-mudahan bisa dipertemukan dengan Ustadz Hanan Ataki nanti ya. Insya Allah. Baik. Amin, amin. Terima kasih. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir ya. Dan ini menunjukkan semangat dan juga kesungguhan untuk mempersiapkan perjalanan nanti dengan sebaik-baiknya. Dan Alhamdulillah jika tidak ada halangan ya kita akan bersama-sama melaksanakan Rihla Quran di Singapura yang insya Allah sudah kita jadwalkan di tanggal 2 dan juga sampai tanggal 4 Agustus berarti Minggu, Senin, Selasa begitu ya 2026. Insya Allah ini bukan hanya sekedar perjalanan biasa Bapak semuanya, tapi ini menjadi ajang silaturahim juga dan juga apresiasi kepada perjuangan Bapak Ibu dalam menyebarkan syiar Al-Quran. Dan sekaligus ini momentum untuk saling menguatkan semangat dakwah kita bersama keluarga besar Syamil Quran. Dan insya Allah Bapak Ibu semuanya untuk memulai informasi yang akan disampaikan oleh Pak Angga, mari kita awali terlebih dahulu dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Ibarakatul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dan insya Allah di pagi hari ini ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Pak Angga terkait dengan persiapan dokumen perjalanan, seperti paspor, informasi jadwal keberangkatan dan juga kepulangan, serta titik kumpul pembagian perlengkapan, begitu ya. Dan insya Allah juga Bapak Ibu semuanya yang tadi berhalangan hadir, nah insya Allah juga kita sudah menyiapkan rekamannya, jadi bisa disimak kembali ulasan yang akan disampaikan oleh Bapak Angga. Baik, Bapak Ibu semuanya, karena hari ini hari Jumat, agar tidak berlama-lama lagi, ya, mari kita mulai persiapan pagi hari ini akan disampaikan oleh kepada Bapak Angga.
Begitu kami persilakan. Tafadhol. Baik, terima kasih Kang Ramdan. Ya, terima kasih Kang Ramdan dan para peserta, Bapak Ibu yang sudah hadir di sesi Zoom kali ini. Alhamdulillah, alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan, nikmat sehat dan kemudahan kepada kita semua sehingga pagi ini kita insya Allah akan membahas terkait briefing singkat terkait persiapan keberangkatan untuk Rihlah Qurani pekan depan yang tidak terasa ini kurang lebih 7 hari 8 hari lagi ya Kang Rabat insya Allah. Oke, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, pertama-tama sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Tentu saja di Jumat yang sangat singkat ini nanti akan saya bagi dua sesinya. Pertama mungkin 30 menit ke depan itu pemaparan dari apa yang kita harus siapkan. Saya akan tampilkan nanti materi presentasi. Sisanya kita perbanyak di sesi tanya jawab Kang Ramdan ya, karena nanti mungkin beberapa hal ada yang harus ditanyakan dan memang harus ditanyakan sejelas mungkin Bapak Ibu. Oke, mengingatkan kembali bahwa tadi sempat disinggung oleh Kang Ramdan, perjalanan ini bukan sekedar perjalanan ke luar negeri atau mengunjungi tempat-tempat menarik saja di Singapura. Tapi lebih dari itu, kami berharap nanti perjalanan ini akan menjadi sarana untuk memperkuat ukhuwah, juga nanti memperluas wawasan, mentadaburi kebesaran Allah dan juga tadi sempat disinggung oleh Kang Ramdan untuk lebih melebarkan siar kita sebagai umat Islam seperti itu. Baik, tidak berlama-lama, insya Allah kami akan bawakan atau saya pribadi akan bawakan materi terkait persiapan Rihlah Qurani 2026. Izin saya share dulu Kang Ramdan ya, share screen. Oke. Nah, baik. Sudah muncul halaman awal, Kang Ramdan, di Sudah, seluruh peserta Bapak. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali untuk sesi presentasi ini dimulai dari hal penerbangan. Ya, seperti pekan atau awal pekan kemarin kami broadcast di WhatsApp group di mana bapak-bapak atau bapak dan ibu semua khususnya yang di luar Jabodetabek itu sudah kami kirimkan informasi terkait penerbangan. Oke, baik, mengingatkan lagi mungkin untuk bapak dan ibu yang berangkat dari Palembang nanti itu akan berangkat lebih awal. Jadi dari Palembang, Aceh, sorry, mohon maaf dari Palembang, mungkin dari Lombok, dari Kalimantan, kemudian ada perwakilan dari Surabaya itu berangkat lebih awal. Palembang pada tanggal 1 itu langsung menuju Singapura, tapi dibagi dua. Ada keluarga Bapak Oksa itu berangkat langsung ke Singapura. Tapi untuk keluarga Bu Hikmah itu menuju Jakarta terlebih dahulu. Jadi, sudah dibagikan tiketnya. Untuk yang Aceh dan Medan berangkat di hari yang sama dengan keberangkatan grup utama di hari Ahad tanggal 2 pukul 8.50 menuju Singapura langsung. Dan untuk peserta yang lewat Jakarta penerbangannya ada Surabaya, sebelumnya menggunakan kereta terlebih dahulu, menginap di area bandara, dan ada peserta dari Kalimantan, Pak Syarif, ada peserta dari Lombok juga, Ibu Magfirotunisa ya, Kang Ramdan, itu terbang menuju Cengkareng, dan tadi saya sebutkan ada dari Palembang, Ibu Hikmah dan keluarga. Jadi nanti kita akan berkumpul bersama di Cengkareng untuk kemudian terbang bersama-sama ke Singapura pada keesokan harinya beserta rombongan dari Bandung, panitia, dan juga rombongan Jakarta. Nah, nanti peserta utama dan tamu VIP pun akan terbang pada hari Ahad
pukul 6.20 menggunakan pesawat Citylink. Jadi mohon Bapak Ibu dapat mencatat dari mana nanti penerbangannya dan menggunakan maskapai apa, jam berapa. Khususnya untuk yang Jakarta, karena kami tidak membagikan tiketnya secara langsung, dikarenakan itu tiket grup, sehingga untuk check-in-nya juga nanti harus langsung di area counter check-in, tidak bisa check-in secara online. Jadi nanti akan kami bagikan boarding pass dan lain-lain informasinya di bandara. Oke, jam berapa ini di bandara? Nah, ini perlu diperhatikan karena ini penerbangan internasional. Kami harapkan Bapak Ibu, khususnya yang terbang dari Cengkareng, itu bisa hadir 3 jam sebelum keberangkatan. Jadi keberangkatan 6.20, artinya pukul 3.20, setengah 4, mungkin maksimal pukul 4, itu sudah tiba di bandara untuk menghindari penumpukan penumpang di area check-in. Karena tadi saya sebutkan kita tidak bisa check-in online. Berbeda dengan peserta yang mungkin eh, menggunakan maskapai lain seperti Scoot dan Singapore Airlines, itu dimungkinkan untuk check-in online. Jadi kalau peserta yang dari Jakarta, mohon bantuannya, mohon kerjasamanya hadir 3 jam sebelum keberangkatan untuk kita lakukan prosedur check-in. Baik. Oh, saya lupa sebutkan Makassar, Makassar Pak Muhatir. Pak Mahathir dari Makassar juga berangkat Hamin 1. Itu direct langsung ke Singapura. Kemarin saya sudah berkomunikasi dengan Pak Oksa, Pak Mahathir terkait teknis dan prosedur keberangkatan dan ketibaan nanti di Singapura. Nanti akan kita lanjutkan di sesi terpisah Pak Mahathir dan Pak Oksa. Next. Nah, untuk kepulangannya itu kita kalau tadi pergi ada yang tanggal 1 dan tanggal 2, tapi untuk pulang insya Allah semua di tanggal 4. Dengan timelinenya seperti ini, pulang yang paling pertama itu keluarganya Bu Eva. Keluarga Bu Eva dan suami itu pukul 17.30 direct to Surabaya menggunakan Terminal 1. Nah, nanti Bapak Ibu bisa dilihat, ini sebagai informasi, ada tulisan yang logo merah, itu Terminal 1, Terminal 3 dicengin, bukan di Indonesia. Jadi pergi nanti tiba di T1, T3, T3, T2. Nah, itu tibanya di Terminal Cengi di terminal tersebut. Nah, pun demikian di kepulangan tanggal 4 itu logo T1, T2 itu di Bandara Cengi. Jadi biar tidak salah nanti ketika Bu Eva dan suami dan Bapak misalkan nanti ketika tiba di Cengi di bandara terminal berapa. Nah, meskipun nanti kita akan bareng-bareng ke bandaranya. Dari Medan itu berbeda dengan rombongan yang utama karena Medan menggunakan Singapore Airlines jadi di Terminal 2. Nah, nanti di Makassar, dari Makassar Pak Mahathir beserta rombongan utama itu kebetulan sama di Terminal 3, namun berbeda jamnya. Nah, makanya saya timelinenya dari yang paling awal harus berangkat sampai yang paling akhir. Begitu. Nah, ini sekilas terkait Bandara Changi, Bapak Ibu. Kenapa saya tampilkan? Karena memang harus diketahui terminal apa bandara ini sangat besar, terbagi dari T1, T2, T3, T4. Nah, nanti mohon diperhatikan sedikit saja nanti biar tidak bingung kalau misalkan apalagi yang Pak Oksa, Pak Mahathir mungkin yang tiba lebih awal. Nah, T1 berada di paling ujung, T2 dan T3 itu berseberangan, dan T4 ada di paling kiri. Nah, T1, T2, T3 mereka terkoneksi dengan Skytrain. Nah, itu sangat enak. Jadi, alhamdulillah kita tidak ada yang berangkat di T4, jadi kemungkinan akan sangat memudahkan. Karena kalaupun nanti kita di drop di T1, karena rombongan utama akan ke Jewol dulu untuk pulangnya, karena ada beberapa peserta yang mungkin tidak sempat mengunjungi Jewel. Nanti akan kita drop di T1, kemudian akan berpisah pulangnya itu yang T2 ke kanan, yang T3 nanti ke kiri, yang T1 langsung menuju ke area check-in. Begitu kurang lebih. Baik, nah ini untuk rombongan utama. Saya harus jelaskan khususon untuk rombongan utama ya Bapak Ibu, karena kalau rombongan yang tadi menggunakan Scoot, menggunakan Singapore Airlines itu tidak ada masalah bagasi, karena bagasinya sudah tertera di tiket masing-masing, kecuali Pak Oksa.
Pak Oksa kemarin saya sudah hubungi itu khususon. Nah, khusus untuk peserta yang terbang menggunakan Citylink dari Jakarta, tiket yang tertera itu menampilkan jatah bagasi hanya bagasi kabin 7 kilo, Pak. Jadi bagasi kabin hanya 7 kilo. Saya minta kerjasamanya kepada Bapak Ibu semua yang berangkat dari Jakarta dan semuanya tentunya itu memperhatikan batasan bagasi. Hati-hati kalau yang Jakarta maksimal kabinnya 7 kilo, berarti tolong diperhatikan ukuran kopernya juga dibatasi. Jadi jangan sampai ukuran kopernya besar meskipun beratnya 7 kilo, tapi tetap nanti akan tertolak. Jadi kita nanti kerjasama mengingatkan ulang, mengingatkan lagi Kang Ramdan di grup untuk ukuran koper kabin itu tinggi maksimalnya itu panjang, kalau di sini disebutnya panjang ya Pak. Panjangnya 56 atau tingginya 56, lebarnya 36 dan eh, atau lebar satu lagi 23. Jadi intinya tidak lebih dari 56 cm untuk tingginya. Jadi meskipun kopernya besar atau meskipun kiloannya 7 kilo, tapi kalau kopernya besar berpotensi untuk ditolak dan harus masuk ke kabin yang tercatat. Tentu saja nanti akan bayar. Nah, kalau berangkatnya, saya pikir insya Allah cukup 7 kilo. Cukup lah, memungkinkan karena perjalanan hanya 3 hari. Tapi kalau misalkan pulangnya tentu saja Bapak Ibu nanti ada sisa-sisa baju kotor ataupun nanti membeli bagasi atau membeli oleh-oleh. Tentu ini membutuhkan bagasi ekstra. Nah, bagasi ekstranya itu harus dikeluarkan atau harus mengeluarkan dari biaya pribadi. Kenapa biaya pribadi? Karena memang jatahnya hanya 7 kilo saja dari tiket. Nah, berapa harganya untuk pesawat Citylink ini? Itu mulai dari 5 kilo, 10 kilo, sampai 20 kilo ada. 5 kilo kurang lebih 165.000, 10 kilo itu 265, kemudian nanti 15 kilo ada yang 350. Saya pikir tidak akan ada yang lebih, mungkin ya tidak akan ada yang lebih dari 15 kilo. Karena 15 kilo itu bagasi tercatat misalkan, 7 kilo tetap di bagasi di kabin. Jadi diatur-atur saja Bapak Ibu nanti terkait pembelian bagasi. Kalau pembelian bagasi mungkin akan kita share di pekan depan bagaimana atau kita akan share siapa saja yang akan beli bagasi di keberangkatan ataupun di eh, penerbangan pulang. Begitu ya, Bu. Nah, untuk akomodasi izin Bapak Ibu, insya Allah kita akan menempati hotel Ibis Budget di daerah Jogja. Saya sampaikan Bapak Ibu, ini daerah yang baru atau sama sekali tidak pernah kita jadikan destinasi di rangkaian annual meetingnya SDI atau yang teman-teman misalkan rihla Qurani sebelumnya itu kita tidak pernah menyinggahi atau mengunjungi Jogja. Nah ternyata Jogja ini sudah ramai sekarang dan alhamdulillah eh, dia diapit sekelilingnya oleh bangunan-bangunan heritage yang tetap dipertahankan. Jadi bangunan-bangunannya itu sekarang lagi rame. Nah, saya tampilkan ini. Nah, ini Bu, bapaknya area Jociat, Katong namanya kalau kita bilang mungkin kecamatannya Kecamatan Katong, kelurahannya Jociat, mungkin begitu kalau di Indonesia. Nah, ini Jociat itu ada di distrik Katong. Jalannya Jalan Jociat. Saya izin untuk menampilkan di sini. Saya lingkari ini, kita Ibis Budget Jociat ada di sini, Bu. Bapak Ibu ada di sini. Nah, di Jociat ini jalan satu arah. Kebetulan jalannya itu kalau dari hotel itu dari kanan ke kiri. Jadi kalau kita keluar hotel, mobil-mobil yang berlalu lalang itu dari kanan ke kiri. Itu jalannya kecil, Bu, tidak jalan besar. Jadi insya Allah ramah untuk jalan kaki. Nah, eh tidak jauh dari Ibis Budget itu ada satu bus station atau halte bus yang berkode atau bernama AFT Kunseng RD. Nah, itu artinya After Kunseng Road kalau diartikan. Nah, bus yang lewat ke sini hanya bus nomor 33. Kenapa saya sampaikan ini? Karena bisa jadi nanti ada Bapak Ibu yang mungkin ya, saya pengen pakai bus dari sini pengen nyobain, mangga nanti kita, tapi patokannya naiklah bus nomor 33 untuk menuju ke Ibis. Nah, untuk halte yang sebelahnya lagi yang menuju ke arah kiri
itu ada namanya before Kun Seng Road. Nah, kalau ini after Kun Seng Road, kalau ini before Kun Seng Road. Bus yang melaju ke sini juga nomor 33 dan 33B. Nah, ada satu lagi Bapak Ibu, di sini ada di bawah, punten kelihatan nggak? Nah, ini satu lagi ada halte. Jadi kita dikelilingi 3 halte. Yang satu lagi namanya opposite Maranatha Hall. Jadi seberangnya Maranatha Hall. Jadi sangat mudah lah menghafal eh, halte-halte yang mengupdate hotel kita. Jadi ada after Kunseng Road, ada before Kunseng Road, ada opposite Maranatha Hall, di mana bus yang melaju ke situ ada bus 16, 16M, dan 33. Nanti ini terkoneksi. Nah, adapun MRT ini sangat jauh ya, tidak tidak bersahabat lah kalau MRT. Nanti ada namanya Marine Parade. Nah, kalau kita insya Allah ke dan dari hotel itu tidak akan menggunakan MRT. Tapi ini hanya informasi awal saja untuk area-area publik atau area-area yang terkoneksi dengan transportasi umum. Bagaimana dengan masjid? Masjid saya sudah sampaikan kemarin ke Pak Mahathir, eh, beliau mengingatkan untuk masjid apakah dekat dengan hotel. Insya Allah masjid ada dua. Satu namanya Masjid Toha, ini penampakannya. Tapi kalau yang lebih dekat itu namanya Masjid Khalid. Nah ini. Masjid Khalid dan Masjid Toha sangat berdekatan karena nanti kita hanya mundur 300 meter sudah ketemu masjid ini. Jadi kalau ibaratnya kita sholat subuh nanti bisa menuju ke Masjid Khalid. Oke, di sekitaran masjid, di sekitaran hotel ini area bapak-bapak atau ibu-ibu yang kalangan Little India tapi lebih kecil lagi gitu. Jadi ini banyak dihuni oleh penduduk India sehingga nanti di sini banyak yang jual snack India, makanan India, makan malam, makanan siang, banyak banget di sini. Jadinya insya Allah kita sudah eksplor juga, sudah tanyakan juga ke pihak hotel. Di sini makanan halal insya Allah tersedia dan banyak. Begitu Bapak Ibu terkait hotelnya dan area sekitarnya. Nah, jangan lupakan di sini yang lagi viral itu ada namanya Peranakan House. Peranakan House ini, jadi peranakan itu artinya eh, warga lokal yang dulunya menghuni Singapura. Kenapa peranakan? Karena mereka campuran mix. Yang nikah dari bangsa Melayu menikah dengan bangsa dari Chinese begitu. Jadi peranakan namanya. Melayu dan Chinese blend. Nah, namanya peranakan. Nah, ini namanya peranakan house, rumah warna-warni ini yang lagi viral sekarang. Dan di sebelahnya ada peranakan museum. Nah, kalau ke sini harus bayar, nanti pribadi mungkin bisa di hari terakhir, karena ada sesi free time di hari terakhir, khusus untuk ekspor Jogja saja. Jadi bisa ke peranakan house, bisa ke museum peranakan. Bayarnya $12 sudah bisa masuk, tapi kalau untuk sewa kostumnya itu nambah lagi biayanya. Kalau tidak salah sekitar $40. Jadi diatur saja, dipersiapkan kalau ingin masuk dan mencoba untuk foto sesi di sana. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini terkait itinerari mohon diperhatikan Bapak Ibu. Saya akan cepat saja. Hari pertama kita akan menggunakan bus sewa, sewaan bus mulai dari Jewel, kita datang dari Changi, kita akan eksplor Jewel sebentar, nanti akan lanjut untuk ke hotel hanya untuk drop saja, drop barang, nanti kita titipkan di counter atau di front office, kemudian nanti akan kita lanjutkan sholat zuhur di jamak dengan asar di Masjid Khalid. Persis seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi tidak jauh, kita akan makan di situ, sholat juga di situ. Insya Allah nanti dijemput kurang lebih pukul 2. Kemudian kita akan naik bis sewaan lagi menuju Chinatown. Nah, Chinatown, kita nanti akan eksplor Chinatown sebentar, kurang lebih 45 menit. Untuk kemudian kita nyebrang sedikit ke salah satu destinasi yang saya pikir cukup bagus. Ini kita akan mengenal market kecil dari tatanan kota Singapura. Kalau mungkin di ini mah taman mininya lah di Indonesia. Cuman besar taman mini. Kalau ini versi kecil, 3 lantai, berbentuk kecil, berbentuk bangunan kayak office gitu. Namun insya Allah sangat menarik untuk dikunjungi. Kita akan bisa melihat bagaimana Singapura dibangun dari
merdeka, dan kita akan lihat 30 tahun kemudian akan seperti apa. Jadi mereka sudah punya gambaran 30 tahun ke depan mereka akan bangun Singapura seperti apa berikut tata kotanya dan tidak dijelaskan mungkin secara lengkap di internet. Nah, kita harus lihat lengkap karena detail-detailnya sangat menarik. Mereka sangat memperhatikan yang namanya environment. Jadi lingkungan itu dijaga. Jadi mereka membangun itu tanpa menghancurkan lingkungan yang sudah terbentuk karena mereka sangat kecil negaranya. Oke, baik dari Yura kita lanjut ke Marina Baraj. Nah, Marina Baraj ini nanti akan ada sesi chairman atau sesi penyampaian materi dari pihak SDKI dari Pak Dedi selaku Head of SDKI-nya dan nanti dari Pak Riza juga selaku owner dari Samil Group. Insya Allah ada dua pembicara. Nah, kita akan ngampar Bu, akan lesehan di mana di Marina Baraj. Nanti Bapak bisa searching lagi setelah sesi ini. Marina Baraj itu apa sih? Nah, kita sekilas seperti ini penampakannya Pak. Hamparan rumput sintetis di lantai 2 sebuah bangunan. Bawahnya ada pompa air raksasa. Dan nanti kita akan bisa melihat sekeliling mulai dari Batam, kalau cerah kelihatan itu Batam kelihatan, juga nanti laut juga kelihatan. Kalau kita lihat ke belakang itu kota-kota apa kota yang di sepanjang pantai kelihatan. Jadi hamparan gedung-gedung tingginya kelihatan. Nanti udah lanjut dari Marina Baraj, kita akan menggunakan bus sewaan lagi, karena bus sewanya akan menunggu. Kita lanjut ke Orchard, Pak. Di Orchard kita akan melaksanakan sholat maghrib dan isya di Masjid Al-Falah. Kemudian dilanjutkan makan malam dan belanja. Tentu saja nanti di Orchard kita akan habiskan waktu kurang lebih sampai pukul setengah 8 malam untuk kemudian kembali ke hotel, check-in, dan istirahat. Hari pertama seperti itu, hari kedua, nah ini agak padat, tapi tetap kita akan menggunakan bus sewaan di mix. Nah ini saya bilang di mix, dicampur dengan nanti ada penggunaan MRT, Pak. Karena kita sayang kalau tidak menggunakan satu wahana transportasi publik di sana. Hanya satu kali. Jadi nanti kita akan ke Singapore Flyer untuk foto stop saja pagi-pagi, lanjut ke Merlion, lanjut foto stop juga. Nah, nanti kita akan foto stop juga dan explore Sentosa Island di Universal Studio. Hanya foto saja ya Bu ya, tidak masuk Bapak Ibu. Universal Studio kita akan foto di globe-nya. Nah, nanti kita jalan-jalan lagi kurang lebih 1 jam di Sentosa Island. Untuk kemudian nanti kita melanjutkan perjalanan menuju Vivo City Mall, Vivo City. Nanti di mall tersebut kita rehat sejenak, menunggu kita persiapan untuk menaiki MRT karena kita akan atur nanti keberangkatannya menggunakan MRT. Kita kumpul dulu sejenak. Kalau misalnya ada yang mau beli makanan, minuman, silahkan. Namun habiskan sebelum menaiki MRT karena di MRT tidak boleh makan dan minum. Nah, kita akan naik MRT dari Vivo menuju Little India untuk kemudian kita akan melaksanakan sholat zuhur dan asar di Masjid Angwila, Pak. Masjid Angwila. Nanti kita akan bertemu komunitas bapak-bapak dan ibu-ibu yang berasal dari India dan Pakistan sebagian. Nah, karena di situ memang Little India, jadi kita sholat zuhur asar nanti akan kita bertemu silaturahmi bertatap muka langsung dengan saudara kita yang berasal dari eh, India yang domisili sudah menggunakan paspor Singapura tentunya. Nah, di Little India kita akan ekspor kurang lebih 2 jam. 2 jam lebih setelah sholat kita akan makan siang dengan menu khasnya khas India ya Pak ya. Kita nanti menunya kita akan masih rahasiakan dulu. Tapi yang pasti menunya menu India. Jadi Bapak, Ibu siapkan agak pedas sedikit karena mengandung rempah mungkin. Teh halia mungkin bisa jadi nanti bisa pesan secara khusus. Kemudian nanti akan kita dilanjutkan belanja di kawasan Little India. Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah tahu, di sana ada satu supermarket yang lengkap banget, namanya Mustafa Center. Di Mustafa, Bapak Ibu silahkan masuk sepuas mungkin 3 lantai itu kalau nggak salah. Mau belanja oleh-oleh, mau belanja snack, mau belanja barang-barang yang khas Singapura juga ada di sana.
Baik, dari Little India kita akan menuju ke Masjid Sultan. Masjid Sultan kita akan foto stop dan eksplor sedikit tentang Kampung Glam. Nanti di sini beda lagi Pak. Kita akan silaturahmi dengan kebanyakan warga Pakistan, warga Arab, warga Turki banyak juga di situ karena di situ Kampung Glam. Jadi khusus perkampungan orang-orang atau warga yang Muslim. Nah, di situ nanti kita bisa eksplor kurang lebih 1 jam. Tidak sholat di Masjid Sultan, hanya foto-foto saja dan keliling di area situ. Nanti naik lagi ke bus sewaan, lanjut ke Bugis Junction, Bugis Street. Nah, untuk apa? Di situ nanti kita akan makan malam. Makan malam di Bugis, makan malam di area Bugisnya. Plus kalau Bapak Ibu masih ada yang ingin belanja oleh-oleh, silakan. Karena kita kurang lebih ada 2 jam, 1,5 jam sampai 2 jam di area Bugis. Jadi makan malam langsung belanja oleh-oleh lagi silakan. Karena busnya masih menunggu di sana. Nah, lepas dari Bugis, kita akan menuju ke Masjid Culia, Pak, untuk melaksanakan Maghrib dan Isya berjamaah sekalian di sana. Masjid Culia, lepas Masjid Culia pukul setengah 8, nanti kita akan menuju ke Marina Bay. Di Marina Bay kita akan melaksanakan atau melihat pertunjukan Spectra of Light, di mana itu pukul 8 tepat pertunjukannya tepat. Jadi kita harus benar-benar strict di sini. Selepas sholat kita langsung menuju ke bus karena perjalanan kurang lebih hanya 5 menit sampai 10 menit. Turun dari bus, jalan kaki sedikit, kita standby di area pinggir lautnya, pinggir pinggir marina. Kemudian nanti kita akan melihat pertunjukan lampu dan laser di spektra tersebut. Lepas dari spektra, kurang lebih pukul setengah 9, kita akan kembali ke hotel untuk istirahat. Baik, hari ketiga, nah ini hari persiapan untuk check out ya Pak. Nanti kita akan sampaikan, diingatkan kembali Bapak Ibu kan oleh-oleh sudah dibeli itu kemarin. Hari kedua di Mustafa Center, di Bugis. Saya pikir sudah lengkap lah oleh-olehnya. Jadi Bapak Ibu sudah masukkan belanjaan, masukkan barang-barang yang memang harus masuk koper, baju-baju kotor dan lain-lain. Itu sudah siap check out di pagi hari. Tapi belum check out dulu, Bu. Nah, itu hanya persiapan saja. Nah, intinya nanti akan kita lakukan prosedur perapihan kamar dulu, biar tidak ada yang tertinggal. Meskipun belum check out pagi itu. Namun setelah sholat subuh, nanti kita akan sarapan. Lepas sarapan, Bapak Ibu nanti ada free time. Free time-nya apa? Ibu dan Bapak explore lah Jogja sepuasnya. Gitu. Jadi tidak perlu transportasi karena kita akan jalan kaki saja. Persis seperti tadi peta yang saya sampaikan di awal, ada peranakan house, ada peranakan museum, juga nanti ada kafe-kafe atau ya Bapak Ibu bisa mampir ke restoran-restoran atau coffee shop yang ada di Jogja. Intinya Jogja itu menarik untuk dikunjungi karena betul-betul itu kawasan kecil, kawasan yang sekarang lagi hype, lagi viral, dan memang bangunannya bangunan tua semua sehingga mungkin 2,5 jam juga belum cukup. Tapi kita akan batasi hanya 2,5 jam, mulai dari pukul 8. Silakan mau mandi dulu, boleh. Mau, saya nggak akan mandi, mandinya nanti aja pukul setengah 11 ketika kembali ke hotel. Monggo, itu juga dibebaskan, silakan. Yang penting koper itu sudah dalam posisi memang sudah siap check out gitu aja. Jadi nanti kalau harus ada buka-buka koper lagi, hanya ganti baju, hanya ganti misalkan ambil handuk lagi seperti itu. Baik, setelah check out, nanti pukul setengah 12, 11.30 waktu Singapura, kita akan check out, serahkan kunci, tapi kita akan titip dulu kopernya di front office, untuk kemudian nanti akan makan dulu, Bu. Makan siang di mana di area yang sama seperti makan siang hari pertama. Jadi kita akan makan siang di area situ, kemudian setelah makan siang kita lanjut sholat di Masjid Khalid juga, dijamak lagi zuhur dan asar. Kita kembali lagi ke hotel pukul 1.30 atau pukul 1 nanti sesuai dengan kondisi saja. Yang pasti kita sudah booking bus itu kurang lebih di pukul 1.30. Untuk kemudian kemana? Kita akan menuju ke National Gallery. National Gallery ini hamparan luas, di depannya itu ada lapangan tempat biasanya pemerintah Singapura melaksanakan upacara kemerdekaan hari rayanya di situ, hari raya hari ulang tahun kemerdekaan
depan National Gallery. Nanti akan kita foto stop, itu bangunan sangat luas banget. Jadi kita bisa ambil foto dengan mode wide selebar-lebarnya karena memang harus terambil semua. Nanti dibantu oleh tim fotografer ya Kang Ramdan. Ada tim fotografer khusus kita bawa namanya Kang Ziden. Nah, beliau nanti akan bantu untuk dokumentasi. Insya Allah cakep banget di sana. Lanjut dari National Gallery, kita akan ada waktu kurang lebih 30 sampai 45 menit jalan kaki sedikit ke Riverside. Di sana nanti kita akan lihat bagaimana awal mula Singapura ditemukan dulunya. Bukan ditemukan secara fisiknya, tapi awal mula seseorang yang nanti akan tiba di sana. Nanti ada sosoknya berbentuk ya figuran, ada sosoknya eh, orang ini mendaratkan perahunya di sana dan melihat sebuah visi atau mimpi yang besar bahwa disinilah nanti kemungkinan besar akan berdiri sebuah kota, sebuah negara di mana pelabuhan akan menjadi sentra utamanya. Dan betul saja mimpi dia tercapai dan orang itu pernah mampir di Indonesia. Spillnya begitu. Pernah mampir di Indonesia dan pernah menjadi gubernur jenderal juga di kita. Sebelum akhirnya mampir ke sebuah pulau di Sumatera, sebuah kota di Sumatera, dan dia menemukan Singapura karena ditugaskan di sana dan dia punya visi. Di sini nanti akan berdiri sebuah negara yang maju karena pelabuhannya. Dan betul saja. Nanti kita akan lihat di Riverside tersebut. Oke, baik Bapak Ibu, kunjungan kita ke Singapura selesai di Riverside, kita akan nanti naik lagi ke bersewaan untuk kemudian kita melanjutkan perjalanan ke Changi Airport. Baik, demikian untuk kunjungannya. Nah, untuk transportasi seperti tadi saya sebutkan ada bus sewaan, ada MRT. Namun kalau bis ini hanya opsional saja bagi Bapak Ibu yang mungkin, Pak saya mau berkunjung ke sini untuk free time apa enggak? Yang tadi saya sebutkan ada halte bus dekat, ya silakan itu dimanfaatkan. Tapi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Hari ketiga ya Bu ya. Singapura is fine city, bukan kota yang baik-baik saja ya Bu ya. Fine city di sini artinya kota penuh denda. Jadi hati-hati Bapak Ibu, nanti banyak larangan termasuk di transportasi umum, di trotoar, itu tolong ditaati. Tidak boleh menyeberang di sembarang jalan, harus di zebra cross, tidak boleh berjalan di jalan, harus di trotoar. Tolong taati semua, saling mengingatkan. Permen karet pun dilarang. Jadi hati-hati dengan permen karet. Kenapa? Karena banyak orang ketika permen karetnya sudah habis, ditempel di mana saja. Nah itu yang dimaksud dilarang mengunyah permen karetnya. Mungkin kalau kita mengunyah, hati-hati saja tidak terlihat. Nanti sisanya kita bungkus di bungkusnya. Hati-hati kita saku, masukin ke saku, cari tong sampah yang memang sudah dibungkus, jangan dibuang begitu saja. Begitu kurang lebih Bu. Oke, ini untuk memilih tempat makan, bisa jadi kan Bapak Ibu nanti memanfaatkan waktu free time-nya atau ketika di bandara itu mau makan sendiri, misalkan begitu. Nah, pastikan logo halalnya logo halal dari Majelis Ulama Singapura seperti ini ya Bu ya. Bulat itu sangat besar mereka eh, pajang di depan dan di area dapur. Nah, ada tulisan seperti ini, halal. Kembalikan tray ke tempat semula. Nah, itu peraturan tertulis dan tidak tertulis di tempat makan, Bu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah selesai makan menggunakan tray warna hijau, itu tray warna hijau biasanya halal. Tray untuk yang makanan halal. Tapi kalau tray warna oranye biasanya itu khusus makanan yang tidak halal. Jadi Bapak Ibu kembalikan lagi ke tray yang sudah disediakan. Jadi tidak diperkenankan untuk meninggalkan tray di meja. Jadi tolong bereskan lagi. Jadi memang begitu di sana. Mengingatkan ulang bagi Bapak Ibu mungkin yang sudah berkali-kali ke Singapura. Jadi kita mengingatkan lagi ya Bu ya. Oke, mangga. Nah ini Bapak Ibu untuk biaya pribadi ya. Kalau Bapak Ibu makan sudah di cover oleh panitia, oleh SDQ yang mengundang ya Bapak Ibu. Namun tentu saja nanti ada beberapa biaya-biaya pribadi yang dipersiapkan. Nah, kami menyarankan membawa sedikit saja uang tunai. Bawalah kartu debit atau kartu kredit yang berlogo WiFi. Seperti ini, Bu. Nah, jadi tidak semua Visa dan Mastercard bisa digunakan untuk WiFi. Tapi kalau untuk gesek itu bisa. Tapi kalau untuk transaksi yang sifatnya contactless, yang tidak perlu PIN dan tidak perlu digesek kartunya, itu harus pastikan menggunakan yang WiFi. Dan ini diperlukan
ketika Bapak Ibu menggunakan MRT atau bus nantinya. Jadi kartu ini bisa digunakan untuk membayar alat transportasi. Jadi Bapak Ibu menggunakan BCA, misalkan CIMB Syariah, BCA Syariah, BSI Syariah, boleh dibawa, sangat disarankan. Tapi yang kalau itu kartu utama Bapak Ibu, tolong pindahkan dulu rekeningnya. Jika rekeningnya misalkan lebih dari 10 juta, 100 juta misalkan Bu ya, tolong pindahkan dulu ke rekening lain yang kartunya tidak Bapak Ibu bawa. Saya sarankan begitu. Kenapa? Karena ini sifatnya contactless, sangat bahaya jika jatuh dan dipergunakan oleh orang lain. Namun sangat jarang terjadi di Singapura menggunakan kartu yang ditemukan itu pasti dikembalikan ke polisi. Ini pernah kejadian ketika tim rombongan, saya bawa rombongan SMP tahun lalu. Ada kartunya jatuh dan isinya banyak, tapi alhamdulillah saldonya tidak berkurang, Bu. Meskipun hilangnya di Universal Studio ketika dia bermain dan ketinggalan di salah satu merchant tempat oleh-oleh. Alhamdulillah, begitu ditemukan, kita diverifikasi dulu kartunya warna apa, angkanya berapa, terus namanya siapa, orang tuanya yang punya, dan dicek, alhamdulillah, meskipun contactless, nominalnya masih utuh, Bu. Jadi, tapi saya sarankan nominalnya dikurangi dulu. Jadi misalnya ibu bawa kartu sih bawa kartu tapi nominalnya hanya 2 juta misalkan atau 5 juta ya silakan. Yang sisanya tolong pindahkan dulu ke rekening yang satu lagi misal yang ibu tidak bawa kartunya. Seperti itu. Nah, uang tunai buat apa Pak? Uang tunai bisa jadi untuk alat pembayaran di counter-counter yang memang tradisional yang Bu kita tidak menerima pembayaran kartu misalkan ya itu ibaratnya cukup $75 cukup amannya $100 tapi kalau mau bawa lebih dari $100 saya sarankan maksimal $150 dan tolong ditukar di kota masing-masing ya Bu ya karena panitia tidak menyediakan penukaran rupiah ke dolar seperti itu. Baik Ibu, ini untuk tools kebutuhan pribadi sudah di-share di grup juga. Yang penting colokan kaki tiga ya Bu ya, seperti ini karena nanti Bapak Ibu tidak bisa menggunakan charger handphonenya kalau colokannya tidak dipakai adapter. Nah ini topi untuk panas dan lain-lain obat ini mah standar saja. Nah ini botol minum, Bapak Ibu botol minum harus ada dua. Kenapa harus ada dua? Karena yang satu buat alat minum, yang satu lagi buat antisipasi Bapak Ibu pergi ke toilet umum di Singapura tapi tidak ada bidet. Bidet itu apa? Bidet itu alat semprotan ketika kita hendak atau setelah selesai melaksanakan kebutuhan di toilet. Begitu, Bu. Pakai bidet kan, pakai semprotan. Nah, di Singapura ada yang pakai bidet, ada yang tidak. Nah, ketika Bapak Ibu menemukan toilet yang tanpa bidet, ya wayah nak gitu harus punya botol sampingan isi dulu di wastafel nanti setelah selesai melaksanakan urusan di toiletnya ibu pakai air yang ada di tumbler satu lagi untuk bersucinya begitu kurang lebih begitu ya Bu ya jadi harus ada dua baik. Ini untuk alat komunikasi, Bapak Ibu, saya sarankan internet itu sudah di roaming di Indonesia. Mau berapa hari, mau 3 hari, mau 5 hari, silahkan sesuaikan dengan kartu Bapak Ibu sendiri. Tidak disarankan menggunakan kartu yang dibeli dari Shopee, yang kartu internasional ada yang 100.000, Bu. Saya pikir mending pakai yang Bapak Ibu pakai saja. Kalau simpati pakai simpati, tinggal di roamingkan saja. Begitu ya. Nah, ini kapan diaktifkannya? Nanti saja ketika tanggal 2 atau sesuai dengan tanggal keberangkatan pesawat masing-masing. Menuju Singapura ya. Kalau misalkan yang dari Lombok ya jangan dari tanggal 1, nanti aja tanggal 2. Begitu ya Bu ya. Bapak Ibu tolong dipaketkan pada hari keberangkatan saja. Nah, ini untuk belanja souvenir tadi saya sudah sebutkan ada di Bugis Market dan Little India hari kedua. Jadi tolong siapkan di Bugis Market dan Little India saja. Jadi jangan jangan nanti jangan berpisah dari rombongan ketika hari pertama belanja oleh-oleh nanti ada waktunya. Begitu ya Bu ya. Nah, ini untuk visa on arrival karena Singapura menganut sistem kerjasama diplomatik dengan Indonesia, kita tidak perlu mengajukan visa sebelumnya, cukup visa on arrival saja. Kapan itu diajukan? Hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Ahad. Jadi kita bisa mengajukan nanti hari Jumat kalau tidak salah H-2, H-1, dan H0. Jadi kita masih ada waktu sekitar 7 hari lagi. Mungkin di sesi
selanjutnya kita akan mengisi visa on arrival bersama-sama atau yang ada kesulitan mengisi kita akan bantu. Nah, nanti ketika kembali ke Indonesia, Bapak Ibu mohon tidak lupa untuk mengisi ecd.beacukai.go.id. Tapi kalau yang bawah itu sudah tidak perlu, sshp.kemkes itu sudah tidak perlu. Kenapa harus mengisi? Ini bagian dari ketaatan kita kepada pemerintah untuk mengisi barang bawaan itu sebanyak apa. Jadi tidak perlu khawatir, ini hanya formalitas saja. Karena nanti keluar QR Code, QR Code-nya disimpan, Ibu simpan dan tunjukkan ke petugas di Indonesia. Begitu. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Mohon maaf jika terlalu lama atau ada kekurangan atau ada bahasa yang tidak berkenan. Kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Angga yang telah menyampaikan informasinya terkait dengan persiapan pemberangkatan nanti ke Singapura ya, Masya Allah ya. Dan semoga penjelasan yang disampaikan ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas kepada Bapak Ibu semuanya agar dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik sebelum keberangkatan di tanggal 2 dan juga tanggal 4 Agustus ya. Dan baik Bapak Ibu semuanya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh langsung menyalakan mic-nya ataupun lewat chat begitu ya di kolom chat bawah. Mudah-mudahan informasinya ini bisa sampaikan dan Bapak Ibu juga insya Allah sudah bisa mempersiapkan sebelum keberangkatan di tanggal 2 dan juga 4 Agustus. Enggak, silakan. Mungkin ada yang bertanya terlebih dahulu atau raise hand ya di video Zoom-nya begitu ya. Enggak ada materi lagi? Mangga, lanjut aja. Lebih baik sesi tanya jawab saja. Oke, siap. Monggo. Pak Ibu Hikmah, di pertanyaan di kolom chat. Pak Ibu Hikmah, sorry, Pak. Seberapa urgent memakai kartu debit WiFi, Pak? Kami belum punya. Ibu Hikmah satu. Yang keduanya dari Pak Oksa. Izin tanya, Ustadz, kami yang berangkat duluan, nanti ke hotel naik bus ya. Bagaimana Pak Angga? Baik, saya jawab dulu dua pertanyaan ya. Bu Hikmah dan peserta lainnya, seberapa urgent? Saya pikir ini 50-50 ya Bu ya. Bisa urgent juga bisa enggak. Karena apa? Transaksi masih bisa menggunakan kartu yang tidak berlogo. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu, saya punyanya kartu yang Visa atau debit yang master, tapi tidak ada logo, itu masih bisa digunakan. Tapi sistemnya bukan contactless. Nanti harus menggunakan gesek dan PIN. Seperti itu. Contactless itu saya minta bawa ketika Bapak Ibu nanti misal begitu free time hari terakhir tuh ada saudaranya atau apapun lah misal pengen menggunakan bus jalan-jalan misalkan ya silakan. Nah itu tapi tidak bisa ketika kartunya tidak memiliki logo WiFi-nya. Jadi alat pembayaran mah kartu manapun bisa selama sudah didaftarkan atau misalkan sudah bisa digunakan transaksi luar negeri. Tapi kalau untuk naik transportasi umum itu tidak bisa. Begitu. Jadi urgentnya itu ketika Bapak Ibu misalkan harus menaiki transportasi umum atau pengen ngajak jalan anak-anaknya misalkan Bu Hikmah ya kan beserta dua anaknya saya mah pengen turun di sini duluan Pak misalkan karena saya sudah pernah ke Singapura dan pengen eksplor naik bus umum saja misalkan gitu ya naik yang bus gak apa bus tingkat nih mumpung anak-anak di Singapura mangga gitu Bu nanti tapi nanti kartunya Ibu harus menggunakan kartu debit yang punya WiFi karena transportasinya mensyaratkan contactless gitu, tidak bisa digesek. Seperti itu, Bu. Nah, yang kedua, Pak Oksa. Pak Oksa, untuk yang berangkat duluan, nanti ke hotelnya naik bis atau seperti apa? Izin nanti kita akan bahas ini di Japri saja ya, Pak ya. Tapi sesuai dengan sebelumnya, kami akan sediakan nanti untuk kendaraannya seperti itu. Ya, Pak ya. Teknisnya nanti kita akan Japri, saya dan Pak Oksa, juga Pak Mahathir mungkin nanti ya. Oke, begitu Pak. Ada yang lain? Yang resen ada yang resen, Pak Ramdan. Ada nggak? Boleh. Belum. Pak Dedi ada yang ditambahkan nggak dari Pak Dedi ini? Tampaknya memantau saja dari tadi. Enggak, saya sambil ada kerjaan yang lain, Pak, enggak.
Oh, boleh, boleh. Eh, Aman, aman, Siap. aman. Aman ya Pak Dedi eh, ya. siap baik. Eh, Ibu, Bapak, lebih baik ini kan satu pekan lagi. Misal ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal, silakan ditanyakan terlebih dahulu. ada bangga di Assalamualaikum, kolom chat bangga. Pak Rido, Bangga. Pak Rido. Nah, ini mah Oh, dijawabnya sama Pak Dedi nih. sebentar, pananan dulu. Oh, ada Pak Nana. Pak, bangga pananan silakan. Bangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Nana. Pak, saya kan Siapa? info ke Bangga ya kemarin tuh atas nama ibu saya tuh paspornya belum selesai. Ini saya lagi lagi cuti nih, jadi bisa ikut join karena Ah, siapa? ke imigrasi Cirebon untuk memastikan penyelesaian paspor itu. Cuman sampai sekarang katanya tuh masih nunggu koreksi dari pusat imigrasi di Jakarta. Saya nggak tahu penyelesaiannya kapan. Katanya tuh kalau misalkan bisa selesai nanti akan dikabarin. Oh, begitu ya, Worst Pak ya. worst case-nya gimana ya Pak ya? Sampai kapan gitu ditunggu untuk paspor itu Pak? Eh, Kalau paspor, Pak, kebetulan kan kami atau Bapak dan Ibu itu naik rombongan utama ya, Ya. bareng menggunakan Citylink. Kami kan pesannya langsung ke maskapai, Pak, jadi tidak melalui agent travel. Sehingga ada fasilitas privilege buat kami itu kemarin bisa pesan tanpa paspor. Jadi Oke. Bapak Ibu, kami sudah pesankan tiket sesuai dengan nama yang Bapak Ibu serahkan sebelumnya. Namun tentu nanti keberadaan paspor itu saya sudah sampaikan ke Pak Nana izin tanggal 27 itu maksimal sudah disampaikan ke kami. Namun kalau misalkan ternyata sampai tanggal 27 belum tersedia paspornya, saya akan sampaikan ke pihak Citylink. Mereka akan menunggu sampai Hamin berapa. Karena kemarin itu diharapkan Hamin 4 itu sudah clear semua Pak nomor paspor. Seperti itu Pak. Kita akan Hmm. minta keringanan saja nanti ke pihak Citylink. Namun saya berharap bisa beres sebelum tanggal 27 atau maksimal tanggal 27 ya Pak Nana. Siap Seperti itu. siap. Mudah-mudahan bisa selesai ya Pak. Amin, amin. Kita doakan Oke. bareng-bareng ya, Pak. Biar Amin amin amin. ibu Panana kan ya? Iya ibu saya. Nah, ibu Panana dan bapak. Jadi nanti bapaknya bisa sama-sama dengan ibu dengan sekalian Panana juga bareng ke Singapura. Gitu ya, Pak ya? Amin amin amin. Siap. Amin. Kasih Ya Allah. Bangga. Siap, sama-sama Pak Nana. Dari Pak Rido, ini jawabannya dijawab Pak Dedi aja ya. Pak Dedi, ada pertanyaan. Apa pertanyaannya? Apakah ada uang saku kepada peserta dari SDQ? Begitu, Pak? Oh, tidak ada. Sudah. Langsung saja. Kan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, bahwa untuk Singapura kali ini justru dari pihak SDQ ini kita nombok ya, kita menambah, kita mengeluarkan budget tambahan untuk bisa tetap berangkat ke Singapura. Seperti diskusi kita bersama di Zoom sebelumnya ya, bahwa dari planning yang disiapkan di harga kurang lebih 8.500.000 paket ini ternyata sekarang kan sudah di atas 10,5 juta biayanya. Karena terkait dengan kenaikan harga tiket pesawat, kenaikan pelemahan nilai tukar rupiah dan lain-lain ya. Jadi insya Allah dari SDQ sudah memberikan subsidi yang cukup besar untuk relakuran ini. Jadi untuk kebutuhan masing-masing termasuk uang saku silahkan disiapkan. Mumpung masih ada waktu nih ya. 1 pekan lagi silahkan Siap. disiapkan untuk kebutuhan masing-masingnya gitu. Baik, terima kasih Pak Dedi atas penjelasannya. Jadi sudah clear ya Pak Rido. Ini kalau Pak Rido itu kalau nggak salah dari Medan ya Pak ya? Pak Rido nih. Siap. Ada pertanyaan lain? Kang Ramdan, silakan dibacakan dulu. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Ziras. Izin tanya Ustadz, kalau botol minum yang di bawah itu berapa mili ya katanya? Ada ketentuankah apa enggak? Baik, untuk botol minum ya, kita bicara botol minum selama di Singapura. Bu, bebas. Botol minum yang dibawa ke Singapura itu bebas. Ibu misalkan mau, biar nggak isi ulang terlalu sering, bawa yang agak besar, misalkan sekarang kan banyak yang ada 1 liter misalkan. Itu ukurannya disesuaikan dengan yang punya di rumah saja. Jadi tidak perlu beli yang baru, Bu.
gara-gara aduh mau ke Singapura nih, mau beli yang 2 liter misalkan. Jangan, disesuaikan saja. Intinya begini, Bu. Eh, botol minum itu kita akan fokuskan selama di Singapura. Karena di Singapura mahal, air minum mahal. Aqua saja 4 dolar, 5.000 atau harga dasarnya 3.000 yang 600 mili di Singapura itu di 7-Eleven itu 4 dolar. Jadi jomplang. Nah, kenapa saya sarankan bawa tumbler karena ya kita isi saja Bu air minumnya sesuai. Misalkan saya punyanya yang 500 mili nggak apa-apa. Karena tempat-tempat umum itu biasanya menyediakan tempat isi ulang air minum. Tapi kalau misalkan nggak pengen ribet, bawa yang gede pun nggak masalah, Bu. Jadi tinggal diisi sebanyak mungkin, biar perjalanan 1 hari itu full ibu minumnya dari sana. Nanti di reload lagi. Di Masjid Al Khalid ada tempat pengisian ulang air minum. Di tempat-tempat umum nanti juga ada. Di Universal ada. Di hotel pun insya Allah ada. Seperti itu, Bu. Nah, tapi jangan diisi airnya ketika di bandara, karena nanti dirazia. Itu aja sih bedanya. Oke, karena di bandara itu maksimal 100 mili ya Bu ya, isi airnya. Jadi bukan tempatnya yang dilarang, tapi isi airnya. Jadi jangan salah nanti, oh kan di bandara maksimal 100 mili Pak, itu isinya. Kalau botolnya ya mangga, Ibu mau yang 1 liter pun nggak masalah. Jangan diisi aja kalau di bandara. Seperti itu ya Bu. Bu Hikmah, ada Bu Hikmah nih. Nah ini Kang Ramdan nih Bu, jawabannya kayaknya. Hah? Ya, langsung aja dari Kang Ramdan ya, dijawabnya Bu, untuk dress code. Oke, baik. Untuk dress code, apakah ada tentukan? Untuk dress code, Bu Hikmah, insya Allah kita dipakai yang sama itu di hari kedua berarti ya. Ya, di hari kedua nanti kita akan bagikan dress code-nya. Kalau di hari pertama dan hari ketiga itu bebas begitu. Jadi yang pakai dress code itu hanya di hari kedua begitu ya. Oke, Bu Hikmah, terima kasih. Oke, untuk dress code Bu sudah Ya, di-share ya, ya. Kang Ramdan? Udah, Yang hari kedua tuh warnanya ya? ya hari warna Bu. Oke, ya. Biasanya emang ibu-ibu ingin sama Kang Ramdan. Nanti didiskusikan aja kalau supaya rombongannya ketahuan ya oh ini rombongan SDQ nanti. Kalaupun bajunya beda-beda tapi dipilihlah ada kesamaan misalkan kayak jilbabnya warna apa. Kalau ibu-ibu tuh seneng ya seperti itu ya. Jadi nanti diatur aja lah. Misalnya hari pertama jilbabnya warna ini atau gak bisa warna ini ya. Hari ketiga begini ya. Nah, itu bisa didiskusikan bareng aja Kang di grup Siap. ya. Biar Oh, siap. seru-seruan Kang. Baik, baik. Oke, baik ya. Nanti kita diskusikan Bapak-bapak di juga grup. sama misalkan oh, hari ketiga bapak-bapak celana hijau, kaosnya orange ya. Nah, itu kan kelihatan banget ya nanti. Batik, batik, Pak. Baik, terima kasih Pak Ridi ya. Baik masukannya. Insya Allah nanti untuk bab itu kita sampaikan di grup gitu ya untuk hari pertama dan hari ketiga. Yang pasti di hari kedua, insya Allah kita sudah siapkan dress code-nya ya, yang kemarin kita share di apa namanya di Givom gitu ya. Nah itu juga nanti menyambut juga pertanyaan dari Pak Muhammad Mahathir. Gak ada seragam prelah kayak di tahun lalu. Ada, dari kita siapkan, insya Allah ya. Nanti kita share lagi ya gambarnya. Nah, lalu Pak Yasin ini ya, ini ada permintaan dari Mitra RSQ Wakaf Kitab, bisa minta tolong Kak untuk dibuatkan sertifikat dari Syamil sebagai bentuk reward untuk surat izin ke sekolahnya. Oh boleh, mangga silakan Pak Yasin. Nanti boleh japri ke saya aja, namanya siapa untuk izin mungkin ya, untuk izin ke sekolahnya boleh mangga. Disampaikan saja ya, di japri aja. Oke, gitu Pak enggak? Oh iya, Pak enggak? Kang Ramdan, punten. Mumpung mengingat kejadian yang sebelumnya ke Malaysia, ada baiknya nanti setiap peserta yang berangkat dan panitia disiapkan satu surat keterangan bahwa mereka itu bahwa kita ini berangkat ke Singapura atas dasar apa. Jadi ketika nanti jaga-jaga ada pertanyaan di imigrasi, rombongan ini ke Singapura mau kemana aja, terserah apa, nah itu sudah ada bentuknya. Jadi masing-masing orang ya. Jadi jangan satu kertas buat rombongan, tapi satu orang satu surat keterangan. Itu menerangkan bahwa misalkan contoh, oh siapa Panana tadi ya, Panana yang berangkat seperti orang tuanya siapa, mendapatkan reward dari Syamil Quran untuk berangkat ke Singapura dengan itinerary seperti ini. Jadi nanti ketika di imigrasi, kalau ada tanya-tanya, nggak ribet, tinggal dikasih lihat suratnya. Oh ya ini. Ini bukti bahwa memang kita dapat reward dari perusahaan untuk jalan-jalan ke Singapura.
Itu Kang. Baik, Pak Diri, terima kasih remindernya. So, nanti kita siapkan ya, Kang Ramdan. Dokumen tersebut sangat penting. Nantinya kita sisipkan juga informasi-informasi terkait hotel dan lain-lainnya, Pak Dedi. Panitianya siapa, jelas bagi peserta yang mungkin terbangnya terpisah dari rombongan utama, terutama ya Pak ya, Medan, Pak Lembang, Pak Oksa, dan Pak Mahathir mungkin. Baik, terima kasih Pak Dedi remindernya. Oke, baik. Terima kasih Pak Angga, Pak Dedi ya. Di sini sudah terdengar sayup-sayup, Baik, sampai sayup-sayup 10.45 jumatan ya, ya. ada 6 menit lagi. Menit lagi ya. Baik, Mangga silakan dari Bapak Ibu semuanya. Ada yang tanyakan lagi terkait dengan persiapan menuju ke Singaparna, Singapura ya. Oke, Mangga silakan Bapak Ibu semuanya. Nah, ya. Oke. Atau sebenarnya sudah oke. Oh ya, Tuh Mahathir sudah izin pamit ya untuk Jumatan karena perbedaan waktunya. Baik, tafadhol silakan Pak Mahathir ya. Silakan. Selamat menunaikan ibadah sholat Jumat ya dan sehat selalu insya Allah ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu semuanya? Oke, ada lagi selain pertanyaan sudah cukup Pak ya, Mangga. Oke, Pak Angga baik, sepertinya sudah cukup Pak Angga. Mungkin dari Pak Angga Saya. sebelum tutup ada informasi terakhir. Oke. Mangga silakan. Baik, Bapak terakhir Bapak Ibu menindaklanjuti tadi pertanyaan dari Bu Eva dan Bapak nanti kami sampaikan di grup yang khusus buat Surabaya, Pak Ibu. Terkait teknis, karena Bapak Ibu yang dari Surabaya itu Bu Eva kan pakai kereta ya. Pakai kereta ke Gambir, nanti dari Gambirnya juga nanti akan saya sampaikan teknisnya seperti apa. Pun demikian terkait hotel. Itu akan disampaikan di grup yang sudah kita bentuk ya Bu ya. Insya Allah. Siap Bu. Nah, izin menambahkan sedikit saja Pak terkait tadi saran saya terkait kartu yang harus ada wifi-nya. Bagi Bapak Ibu yang eh, belum punya kartu yang logo wifi misalkan, atau saya sih hanya punya satu dan rekening juga cuma satu nih misal. Tapi kan tadi ada saran nih untuk memisahkan rekening. Kalau buka rekening lagi lama nih Pak. Nah, ini ada satu exit strategi nih Pak. Ini hanya saran sekali lagi Pak. Eh, bukan iklan. Ini bukan iklan Bu ya. Ini bukan iklan, hanya sebagai saran saja. Bagi Bapak Ibu yang tadi satu tidak punya debit atau kredit card yang punya WiFi, pun hanya satu dan ingin memisahkan rekeningnya agar lebih aman, tahun kemarin itu kita pernah lakukan ke siswa salah satu SMP di Bandung karena orang tuanya juga khawatir nih untuk terkait dia bawa kartu debit yang punya bapaknya misalkan. Nah, kemarin itu kita menggunakan yang namanya Blue, Pak. Blue by BCA. Nah, itu tinggal di-download saja Blue by BCA. Sekali lagi ini bukan promosi. Ini hanya memudahkan saja. Jadi Blue by BCA ini pendaftarannya online. Cukup verifikasi 5 menit, 10 menit, nanti kartu akan dikirim ke rumah. Biayanya berapa? 0 rupiah. Kalau Bapak ingin tambahan kartu yang bentuknya ada Garudanya, itu dikenakan biaya 25.000. Jadi tidak perlu keluar rumah, kartu sudah diantarkan ke rumah. Nah, itu sudah ada logo WiFi-nya. Dan transaksinya bisa diatur maksimal misalkan 1 juta per hari. Itu bisa diatur. Itu sebagai salah satu strategi saja. Ketika Bapak Ibu hanya punya satu rekening yang untuk dipindahkan dananya kemana nih biar aman, saya sih kemarin melakukan itu. Jadi si Blue itu yang saya bawa, tapi rekening utama saya tidak bawa, cukup di handphone saja. Nah, Blue kartunya itulah yang saya gunakan di Singapura. Dan saya hanya top up saja dari handphone, misalkan 1 juta dulu 1 hari. Karena dari handphone kan rekening utamanya. Saya top up 1 juta. Sudah, nanti kurang lagi top up lagi. Yang penting kartu yang kita bawa ke luar negeri itu ada uangnya senantiasa, tapi juga dalam jumlah terbatas. Begitu Bu. Sekali lagi bukan iklan, jadi hanya menyampaikan salah satu. Mungkin ada metode yang lain, misalkan rekening lain silakan. Tapi intinya rekening sekarang sudah bisa dibuka secara online, salah satunya menggunakan Blue tadi. Begitu Bapak Ibu. Terakhir dari saya, terima kasih.
Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Angga atas informasinya. Baik Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah tidak terasa ya, sudah hampir 1 jam berlalu, lebih gitu ya, kita sudah hadir di sini dan menyempatkan waktunya. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu semuanya, agar senantiasa kita terus mempersiapkan diri untuk keberangkatan dan Allah jadikan perjumpaan kita nanti menjadi suatu amal soleh juga, karena kita bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semuanya. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu semuanya. Karena waktu sudah pukul 10.45 waktu Indonesia Barat ya, kita akan berjumpa lagi di grup WhatsApp ya. Segala informasi kita akan update selalu di grup WA. Dan kita pamit undur diri, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak atas kehadirannya, Mbak Angga, Pak Dedi juga, terus ada Pak Uksa, Pak Yasin, Ibu Rati, Bu Putri, Bu Eva, Pak Anggoro, Ibu Mahdalena, Ira Syafid, Bu Hikmah, ada Pak Firdaus Sarif ya, Pak Hatin dan juga Kak Halza Ramadhani yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Kita tutup saja dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terima kasih banyak. Selamat melaksanakan ibadah sholat Jumat untuk laki-laki ya. Selamat sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.